Yang harus kita siapkan adalah membuat tabel sesuai dengan kebutuhan dan juga menyiapkan tabel datanya. Kemudian kita membuat rumus dengan rumus surgas. Terus yang pertama kita mencari rentangnya atau R. R-nya kita dapat dari selisih antara high score dan low score, yaitu sama dengan high score-nya 109 dikurangi 52, terus kita enter, maka hasilnya ada 57. Kemudian kita mencari banyak kelasnya. K yaitu dengan rumus 1 plus 3,3 dikali log N, yaitu 1 plus 3,3 dikali lognya kita 50, terus kita enter dan hasilnya adalah 6,6, maka kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga adalah kita mencari interval. Kita bisa menggunakan kode I atau C atau P. Kita menggunakan C dengan rumus R dibagi K, yaitu R-nya 57 dibagi R kan sama dengan R dibagi K, dan enter 8,6, maka kita bulatkan menjadi 9. Tahap selanjutnya adalah mencari nilai A, yaitu dimulai dari angka 52 karena dari low score-nya. Kemudian B itu rentangnya, maka dari 52 terus rentangnya adalah 7, maka 52, 3, 54, 56, 55, 56, 57, 58. Yang A nya 52, terus yang B nya 58, begitu dan selanjutnya. Kemudian kita mencari frekuensi. Frekuensi ini diperoleh dari ada berapa angka yang berada di antara 52 sampai 58. Terus kita beri warna. Di sini 52 sampai 58 itu ada 2 angka, yaitu 52 dan 57, maka kita beri warna agar memudahkan kita dalam mencari frekuensi angka lainnya. Setelah kita mencari frekuensi, kemudian kita menjumlahkannya dan hasilnya adalah 50. Kemudian setelah mencari frekuensi, maka kita harus mencari frekuensi atas, diperoleh dari angka 2 ini ditambah dengan frekuensi yang selanjutnya, yaitu sama dengan 2 ditambah 5. Kemudian enter. Terus kemudian kita tinggal menariknya.
Terus kemudian kita mencari frekuensi bawah, diawali dari bawah. Kita dimulai dari angka 1, kemudian 1 ini kolom selanjutnya adalah sama dengan 1 ditambah 4, terus kemudian kita enter. Begitu selanjutnya sampai ke atas. Kemudian setelah ketemu hasilnya dari frekuensi bawah, kemudian kita mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi dibagi jumlah datanya, dibagi 50, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik. Jika tidak bisa, maka harus kita kunci terlebih dahulu, kemudian enter. Kunci terlebih dahulu, kemudian enter, terus kita tinggal tarik, dan hasilnya adalah seperti ini. Setelah mencari frekuensi relatif, maka kita tinggal membuat diagram histogramnya. Diagram histogram X-nya ini adalah batas atas. Terus batas atas diperoleh, yaitu batas atas dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5, kemudian enter. Yang kolom selanjutnya ini batas bawah dikurangi 0 ditambah 0,5. Ditambah 0,5, kemudian kita enter, terus kita tarik, dan hasilnya adalah seperti ini. Yang Y-nya ini diperoleh dari frekuensi. Diperoleh dari frekuensi, tapi yang kolom pertama adalah 0, kemudian kolom selanjutnya baru frekuensinya. Kemudian setelah kita ketemu X dan Y-nya, kita blok. Kemudian pilih insert, kemudian pilih kolom. Kita hanya menggunakan batang yang berwarna biru, yang merah bisa di delete saja. Terus kita select data, kemudian add, kemudian series name-nya diisi kolom X, kemudian untuk series value-nya kita isi kolom Y, kemudian kita oke. Terus X nya kita remove saja. Terus axis labelnya kita isi dengan kolom X, kemudian kita oke. Setelah semuanya adalah kita oke.
Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Terus kan ini tidak berhimpit, maka kita bisa menghimpitkannya dengan cara format data series. Kemudian gap width-nya kita 0% kan, terus kita close. Kemudian add data label. Udah. Terus kita bisa mengganti nama, tinggal kita rapikan. Kita ganti nama dengan graphic histogram. Terus gawe iki. Kemudian setelah kita membuat grafik histogram adalah selanjutnya kita membuat grafik poligon. Grafik poligon kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Titik tengah diperoleh dari 5 sama dengan 52 ditambah 58 kurang tutup dibagi 2. Kita enter. Kemudian kita tinggal tarik saja seperti ini. Setelah kita mencari titik tengahnya, untuk X-nya kita mencari dengan cara sama dengan titik tengah itu berarti A. Jangan lupa untuk dikurung A plus 58 kurung tutup dibagi 2. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 55. Tinggal kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk X kolom pertamanya kita peroleh dari sama dengan atas dikurangi 0,5. Kurangi 0,5, kemudian kita enter. Terus untuk Y-nya kita peroleh dari frekuensi. Oke. Kemudian setelah kita ketemu X dan Y-nya, maka kita blok, kemudian kita pilih insert, terus pilih yang lain, terus kita tarik. Kemudian kita hanya menggunakan grafik yang berwarna biru. Yang grafik merah bisa kita hapus. Kemudian kita atur angkanya dengan cara select data, kemudian add, terus yang edit series kita isi dengan kolom X. Untuk yang series value kita isi dari kolom Y-nya. Kita oke. Kemudian yang X-nya ini bisa dihapus saja, di remove. Kemudian yang kolom horizontal kita edit, axis labelnya kita isi dengan kolom X. Terus kita oke, jadilah seperti ini. Terus tinggal kita edit, diganti nama grafik poligon, dan
Kita selesai, kemudian kita membuat grafik yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kita membuat grafik Ogive. Grafik Ogive untuk X-nya kita peroleh dari batas atas dikurangi 0,5. Dua kurangi 0,5, kemudian kita enter. Dan untuk yang kolom kedua itu diperoleh dari batas bawah ditambah plus 0,5. Batas bawah plus 0,5 dan kita enter. Tinggal kita tarik sampai bawah, terus Y-nya kita peroleh dari frekuensi akumulatif. Dua ini kemudian sama dengan 2 plus frekuensi, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini dan ketemu hasilnya. Kemudian setelah ketemu X dan Y nya kita blok kolomnya, terus kemudian kita pilih insert, terus pilih line, terus hampir sama dengan grafik poligon. Kita hanya menggunakan grafik yang berwarna biru, yang merah bisa di delete saja. Dan kita select data, add, edit series, kita isi dengan kolom X. Series value nya kita isi dari kolom Y. Kemudian kita oke. Untuk yang X nya bisa di remove saja. Kemudian yang kolom horizontal kita akses labelnya kita isi dengan kolom X. Kemudian kita oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Terus kita bisa merapikannya. Kita ganti nama jadi grafik Ogive. Dan kita bisa mengubah warnanya sesuai dengan keinginan. Terima kasih.